Bab 251. Retret spiritual. Wang Lin menghabiskan malam memadatkan aura jahat di sekelilingnya. Satu-satunya suara di malam hari, selain jangkrik, adalah dengkuran beberapa pria. Lambat laun, matahari terbit di langit dan siang menggantikan malam. Wang Lin membuka matanya. Dia menatap ke timur dan mengambil napas dalam-dalam. Dua naga Ki ungu, tidak terlihat oleh mata fana, memasuki tubuhnya. Kedua naga Ki berputar sekali di tubuhnya, lalu keluar. Siklus berlanjut. Wang Lin merasa tubuhnya sangat ringan. Seolah-olah dia bisa berjalan langsung ke langit. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dialami Wang Lin selama 400 tahun terakhir. Sangat jelas bahwa hanya setelah mencapai kondisi pikiran rileks tertentu dia dapat merasakan aura ini dari surga. Dalam waktu satu malam, zat merah di sekitar Wang Lin sekali lagi menyusut menjadi 1/10 dari ukuran sebelumnya. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa memadatkan zat merah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia buru-buru. Dia percaya bahwa itu adalah sesuatu yang akan memakan waktu lama. Pagi-pagi sekali, orang-orang bangun satu persatu dan mandi. Pria tua itu keluar dari gerbong dan menarik napas dalam-dalam. Dia mulai melakukan berbagai jenis gerakan. Setelah hanya satu pandangan, Wang Lin sangat terkejut. Meskipun gerakan orang ini tidak memiliki kekuatan ofensif, setiap gerakan akan memperkuat tubuhnya. Saat digunakan bersama, efeknya bahkan lebih baik. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu berhenti dan menghela nafas. Dia ragu-ragu sebentar, lalu berjalan menuju Wang Lin. Ketika dia mendekat, dia tersenyum dan bertanya, "Adik, apakah kamu beristirahat dengan baik tadi malam?" Wang Lin diam-diam mengangguk. Lelaki tua itu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Saya ingin bertanya dari mana adik laki-laki mendapatkan daun willow berusia 100 tahun itu." Dengan itu, matanya dipenuhi dengan tatapan memohon. Wang Lin berkata, "Saya memungutnya di pinggir jalan." Orang tua itu memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Adik laki-laki, kamu sangat beruntung." Dia mengobrol dengan Wang Lin sebentar. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Wang Lin. Pria tua itu diam-diam menghela nafas saat dia berbalik dan pergi. Jika kita membandingkan usia, Wang Lin cukup tua untuk menjadi nenek moyang orang tua itu. Trik orang tua itu mungkin berhasil pada seseorang yang baru mengenal dunia, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dialami Wang Lin. Saat mengikuti grup, Wang Lin secara bertahap menyesuaikan diri dan akhirnya menjadi bagian dari grup. Beberapa hari berlalu dan dalam beberapa hari ini, gadis pelayan kecil itu selalu datang untuk berbicara dengan Wang Lin. Namun, dia akan selalu berbicara sebentar, lalu wajah kecilnya menjadi merah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Lin tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat cahaya di mata gadis itu. Dia telah melihat cahaya itu di mata Lim Wan berkali-kali, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Wang Lin tahu bahwa dia mungkin terlalu tua untuk menjadi leluhurnya, jadi selalu ada perasaan aneh di hatinya. Pada hari ini, ibu kota muncul di hadapan mereka. Ibu kota negara budidaya peringkat 4 ini benar-benar cantik, tetapi di mata Wang Lin, itu sangat polos tanpa warna. Jika bukan karena pusaran energi spiritual, Wang Lin bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Wang Lin menyebarkan indera ketuhanannya dan seluruh kota muncul di benaknya.
Di ibu kota, ada total 9 pusaran energi spiritual. Hal-hal yang menyebarkan energi spiritual bukanlah kultivator, tetapi pilar hitam yang menjulang tinggi. Jumlah energi spiritual yang dikeluarkan oleh pilar bergantung pada ukuran masing-masing pilar. Ada satu pilar yang sangat besar di tengahnya dengan 8 pilar lainnya mengelilinginya. Pilar-pilar ini sangat besar. Bahkan yang terkecil pun membutuhkan setidaknya 10 orang yang berpegangan tangan untuk membuat lingkaran di sekelilingnya. Adapun yang terbesar, dibutuhkan lebih dari 100 orang. Ada orang yang berkultivasi di dalam masing-masing dari 9 pilar. Ada juga formasi di luar pilar yang mencegah indera ilahi memeriksa ke dalam, tetapi formasi ini sama sekali tidak berguna melawan Wang Lin. Dia bisa melihat dengan satu tatapan bahwa semua orang yang duduk di dalam pilar adalah para pembudidaya. Yang paling kuat berada di tahap akhir formasi inti dan yang terlemah berada di tahap akhir pendirian yayasan. Wang Lin sangat tertarik dengan bangunan aneh ini. Saat kelompok itu memasuki kota, Lu Xing memperhatikan bahwa Wang Lin masih menatap 9 pilar hitam, jadi dia berbisik, "Kakak Wang, jangan terus menatap mereka. Jika Anda diperhatikan oleh seseorang, akan ada masalah." Wang Lin menggosok kudanya dan bertanya, "Kakak Lu, apa pilar hitam ini?" Lu Xing menunjukkan ekspresi iri dan berbisik, "Itu adalah pilar abadi. Tempat ini adalah ibu kota negaraku, jadi dilindungi oleh makhluk abadi, itulah sebabnya ada pilar abadi." Raja merekrut pengrajin terbaik di negeri ini untuk membuat 9 pilar ini seperti yang diminta oleh makhluk abadi. Pilar abadi. Ekspresi Wang Lin aneh. Ada makhluk abadi yang hidup di dalam pilar abadi. Ayah saya pernah secara pribadi melihat makhluk abadi terbang keluar dari mereka. Suara Lu Xing dipenuhi dengan kebanggaan. Itu jika ayahnya melihat yang abadi adalah sesuatu yang menguntungkannya. Jika dia tahu bahwa Wang Lin, yang telah menghabiskan 7 hari bersamanya, ribuan kali lebih kuat daripada makhluk abadi yang dilihat leluhurnya, bagaimana perasaannya? Harus dikatakan bahwa jika kultivator yang dilihat leluhurnya hadir, orang itu harus dengan hormat memanggil senior Wang Lin. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tersenyum, tetapi tidak berbicara. Di jembatan antara bagian utara dan selatan ibu kota, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Lu Xing. Meskipun Lu Xing belum lama bersama Wang Lin, dia sangat menyukai Wang Lin. Dia menepuk dadanya dan memberitahu Wang Lin bahwa jika dia mengalami masalah apapun, dia bisa pergi dan mencari bantuannya. Adapun Lao Er, yang harus menyerahkan kudanya untuk Wang Lin, dia benar-benar mengakuinya setelah minum bersama berkali-kali. Lu Xing juga mengatakan bahwa jika seseorang menindas Wang Lin, dia secara pribadi akan membuat bosnya bertindak. Akhirnya, lelaki tua itu keluar dari gerbong. Di belakangnya adalah seorang wanita muda dengan kerudung putih di atas kepalanya. Di sebelahnya adalah gadis pelayan yang cantik. Melihat Wang Lin hendak pergi, mata gadis pelayan itu dipenuhi dengan kemurungan. Pria tua itu berbicara sedikit dengan Wang Lin dan wanita dengan kerudung di kepalanya tersenyum. Dia tidak bergabung dalam percakapan. Setelah membungkuk, dia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Gadis pelayan itu bertukar kata dengan wanita itu. Dia kemudian mengambil kantong kecil dan berjalan ke arah Wang Lin. Dia menyerahkan kantong itu dan berkata, "Kakak ingin aku berterima kasih. Ada 10 keping emas di sini. Ini adalah biaya konsultasi." Wang Lin tidak menolak.
Sudah lebih dari 400 tahun sejak dia menyentuh mata uang manusia. Wang Lin menggenggam tangannya dan berbalik. Tidak sampai Wang Lin sudah jauh, gadis pelayan itu menghela nafas dan kembali ke kereta. Rombongan melewati jembatan dan memasuki bagian selatan kota. Wang Lin mencubit 10 keping emas dengan tangannya saat dia berjalan melewati ibu kota. Ini benar-benar ibu kota. Ada lautan manusia dan segala macam pedagang yang menjual barang di jalanan. Tak lama kemudian, mata Wang Lin sedikit berbinar. Di ibu kota dunia fana ini, dia melihat banyak pembudidaya di antara manusia. Meskipun pembudidaya tingkat tertinggi hanya berada di sekitar lapisan 12 atau 14 Ki kondensasi, itu adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat di negara lain. Setelah merenung sejenak, dia memikirkan pilar hitam itu. Dia menduga bahwa inilah yang bisa disebut spesialisasi dari negara budidaya peringkat 4. Wang Lin berjalan dengan santai di jalanan sampai sore hari. Jelas bahwa beberapa toko bukan untuk manusia karena mereka menjual harta sihir untuk para pembudidaya. Ada batasan di luar toko-toko ini yang mencegah manusia masuk. Manusia di ibu kota tampaknya mengetahui hal ini karena tidak ada manusia yang masuk ke toko-toko ini. Saat Wang Lin lewat, dia akan masuk ke toko untuk memeriksanya. Tiba-tiba, saat dia keluar dari sebuah toko, terdengar teriakan dari satu arah. Dia menoleh dan melihat seorang lelaki tua yang berantakan dipukuli. Ratapan lelaki tua itu keluar tanpa henti. Suaranya melengking. Pada saat yang sama, tawa bergema saat seteguk darah terbatuk oleh lelaki tua itu. Tampaknya mengikuti ritme, setiap kali pria itu memukulnya, dia akan batuk seteguk darah. Setelah pria itu meninju pria tua itu beberapa kali, dia berdiri dan mengutuk, "Orang tua, jangan datang ke toko saya lagi. Aku akan menghajarmu setiap kali kau datang. Kamu sudah seusia ini dan masih sangat bodoh." Setelah dia selesai berbicara, dia meludahi orang tua itu. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping Wang Lin menghela nafas. Pria tua itu dipukuli setiap hari hanya untuk melihat para pelayan wanita berubah. Apakah itu layak? Ah! Wang Lin tertegun. Dia menatap lelaki tua itu sebelum berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum dia mengambil lebih dari beberapa langkah, dia berbalik dan melihat lelaki tua itu dengan bangga berjalan menuju Wang Lin sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Wang Lin mengelak ke samping dan matanya menjadi dingin. Orang tua itu berjalan melewati Wang Lin. Dia tidak berhenti, tapi kemudian tiba-tiba berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dan berkata, "Adik laki-laki, saya melihat bahwa Anda dipenuhi dengan bakat dan energi. Kamu sepertinya bukan manusia biasa." Wang Lin mengerutkan kening. Dengan perasaan ketuhanannya, dia dapat dengan mudah melihat bahwa lelaki tua ini hanyalah manusia biasa tanpa kultivasi apapun. Tubuh orang tua ini juga terdapat banyak luka. Jelas bahwa itu adalah hasil dari pemukulan terus-menerus. Wang Lin tidak tertarik pada orang ini, jadi dia berbalik dan pergi. Jika lelaki tua ini terus mengganggunya, Wang Lin tidak keberatan membantunya pergi ke neraka. Pria tua itu menunjukkan ekspresi kasihan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak ada cara untuk memberimu petunjuk, maka kamu mungkin tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa." Mendesah. Wang Lin tiba-tiba berhenti. Semua tekanan di tubuhnya tiba-tiba terlepas. Dia berbalik dan menatap pria tua itu. "Siapa kamu?" dia bertanya.
Orang tua itu tidak merasa tidak nyaman terhadap tekanan Wang Lin. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, melihat ke langit, dan dengan suara penuh usia berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Anda hanya perlu tahu bahwa saya dapat membantu Anda mencapai tahap pembentukan jiwa." Mata Wang Lin berbinar. Tidak peduli bagaimana dia memandang lelaki tua ini, dia hanyalah manusia biasa, tetapi lelaki tua itu dapat langsung mengetahui tingkat kultivasinya. Satu-satunya kemungkinan adalah tingkat kultivasi lelaki tua ini jauh di atas tahap formasi jiwa, jadi ketika lelaki tua itu menyembunyikan kultivasinya, Wang Lin tidak dapat mendeteksinya. Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana saya bisa mencapai tahap formasi jiwa?" Orang tua itu memandang Wang Lin dan berkata, "Saya sudah tua. Saat aku lapar, aku tidak ingat apa-apa. Saya tahu restoran yang sangat bagus. Ayo pergi ke sana dan bicara sambil makan." Dia menjilat bibirnya sementara perutnya keroncongan karena lapar. Fortune Restaurant adalah salah satu restoran termewah di ibu kota. Pria tua itu masuk dengan kepala terangkat dan dadanya membusung. Sepertinya diba. Wah, lelaki tua itu makan di aula utama. Setelah dia masuk, dia langsung masuk ke kamar pribadi. Ketika pelayan melihat lelaki tua itu, ekspresinya menjadi aneh, tetapi ketika dia melihat Wang Lin berjalan di belakang lelaki tua itu, dia segera keluar untuk melayani mereka. Wang Lin mengerutkan kening sangat keras. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi di sini. Orang tua itu sepertinya sangat akrab dengan restoran ini. Dia memesan banyak hidangan yang belum pernah didengar Wang Lin. Meja itu penuh dengan makanan dan lelaki tua itu mulai makan seolah-olah dia belum makan selama berhari-hari. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun sambil minum anggur. Tatapannya menyapu pria tua itu dan menjadi lebih dingin. Setelah lelaki tua itu makan sebentar, Wang Lin dengan dingin berkata, "Saya mendengarkan." Pria tua itu meraih sepotong bahu babi dan menggigitnya sambil berkata, "Ini. Tunggu sampai aku selesai memakan bagian ini." Setelah itu, lelaki tua itu memakan seluruh bahu babi dalam beberapa gigitan. Dia mengeluarkan sendawa saat dia mengusap tangannya ke tubuhnya dan berkata, "Tahap formasi jiwa meminta seseorang untuk memahami surga, tetapi saya yakin Anda sudah memahaminya. Selain itu, Anda harus membentuk domain. Apakah Anda tahu apa itu domain?" Anak kecil, setelah Anda memahami apa itu domain, Anda tidak jauh dari tahap formasi jiwa. Adapun domainnya, setelah saya menggunakan kamar kecil, kita akan berbicara lebih banyak. Pria tua itu tiba-tiba menyentuh perutnya dan berdiri dengan wajah pahit. Dia sepertinya takut Wang Lin tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia mengeluarkan kentut yang keras. Bau busuk memenuhi ruangan. Pria tua itu tersenyum malu dan segera pergi. Wang Lin melambaikan tangannya dan embusan angin muncul untuk menghilangkan bau busuk di ruangan itu. Pada saat yang sama, indera ketuhanannya terkunci pada lelaki tua itu. Serangkaian tindakan lelaki tua itu sangat mencurigakan, tetapi apa yang dia katakan tentang formasi jiwa cocok dengan apa yang diketahui Wang Lin. Ini adalah hal-hal yang tidak mungkin diketahui oleh manusia fana. Dengan ekspresi ragu, cahaya dingin muncul di matanya saat dia berdiri. Dia memperhatikan lelaki tua itu meninggalkan restoran melalui pintu belakang dan dengan cepat berbaur dengan kerumunan. Tubuh Wang Lin menghilang dari restoran dan muncul kembali di luar. Matanya dingin saat dia dengan santai mengikuti pria tua itu.
Dia hanya melihat bahwa lelaki tua itu entah bagaimana menemukan waktu untuk berganti pakaian. Dia mencabut giginya dengan sepotong kayu kecil. Setelah dia mengambil sepotong daging, dia membuangnya dan menggigit giginya lagi. Saat lelaki tua itu berjalan, dia tiba-tiba berhenti dan menatap seorang lelaki paruh baya yang mengenakan jubah ungu. Matanya berbinar saat dia tersenyum dan dengan cepat berjalan menuju pria paruh baya itu. Pria tengah berbalik dan mengerutkan kening pada pria tua itu. Dia kemudian mulai mengabaikan orang tua itu. Pria tua itu tiba-tiba berkata, "Adik, saya melihat bahwa Anda dipenuhi dengan bakat dan energi. Kamu sepertinya bukan manusia biasa." Pria paruh baya itu tertegun. Dia berbalik dan menatap lelaki tua itu dengan mata dingin. Pria tua itu mengungkapkan ekspresi kasihan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayangnya, jika tidak ada yang membimbingmu, kamu mungkin tidak akan pernah mencapai tahap formasi inti." Mata pria paruh baya itu berbinar saat dia bertanya, "Siapa kamu?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siapa saya tidak penting. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk bersantai? Sambil bersantai, kita bisa bicara." Wajah Wang Lin menjadi sangat gelap. Pria paruh baya itu juga seorang kultivator, tetapi tingkat kultivasinya hanya pendirian yayasan. Sangat jelas bahwa lelaki tua ini telah mempelajari hal-hal ini untuk menipu para pembudidaya. Tapi lelaki tua itu masih hidup, jadi masalah ini sepertinya tidak sederhana. Kecuali Wang Lin adalah orang pertama yang dia tipu, Lela. Ki tua itu tidak akan hidup hari ini. Jika seorang kultivator dimainkan oleh manusia, maka tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan membiarkan lelaki tua itu pergi dengan mudah. Yang paling membuat penasaran tentang semua ini adalah bahwa lelaki tua ini tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat kultivasi seseorang secara instan. Jika orang itu adalah seorang kultivator pendirian yayasan, dia akan mengatakan formasi inti. Jika orang tersebut adalah kultivator core formation, dia akan mengatakan Nas Chen Sol, dan jika orang tersebut seperti Wang Lin, yang berada di tahap Nas Chen Sol, dia mengatakan Sol Formation. Wang Lin mengikuti pria tua ini sepanjang sore. Dia ingin melihat apa sebenarnya rahasia lelaki tua ini. Pada suatu sore, lelaki tua itu telah menipu total 4 orang, termasuk Wang Lin. Yang menarik, dia hanya meminta makan dan minum. Hal terburuk yang didapat adalah perjalanan ke rumah bordil. Namun 3 orang lainnya, termasuk pria berjubah ungu, tidak berniat membalas dendam. Tampaknya kata-kata lelaki tua itu memiliki semacam efek magis pada mereka. Semakin Wang Lin melihat, semakin terkejut dia. Lelaki tua itu tampaknya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang bagaimana menembus ke ranah kultivasi selanjutnya. Dia hanya bisa dengan santai mengatakan beberapa hal dan mencerahkannya. Akibatnya, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa dia adalah penipu. Sebaliknya, mereka merasa seolah-olah telah bertemu dengan seorang senior, sehingga mereka menjadi sangat hormat. Setelah beberapa saat, Wang Lin mulai merenung. Kemudian, dia menarik akal ketuhanannya dan berhenti mengikuti lelaki tua itu. Orang tua ini terlalu misterius dan Wang Lin merasa lebih baik baginya untuk tidak menggali terlalu banyak. Pria tua itu menggendong seorang wanita di dalam pelukannya di dalam rumah bordil. Saat akal ilahi Wang Lin mundur, matanya berbinar. Dia samar-samar tersenyum saat melihat ke arah Wang Lin dan bergumam, "Nas Chen Sol," dan tahap pertengahan Nas Chen Sol.
Haruskah saya membantunya? Saat dia berpikir, wanita di lengannya memanggilnya dengan suara genit. Orang tua itu membuang Wang Lin dari pikirannya dan pergi bersenang-senang. Setelah dia berhenti memikirkan lelaki tua itu, Wang Lin merenung sejenak. Dia pergi ke daerah terpencil di sisi barat kota dan menyewa sebuah toko seharga 8 keping emas. Setelah dia membersihkannya sedikit, dia pindah. Jika dia ingin mencapai tahap pembentukan jiwa, maka dia harus terlebih dahulu berubah menjadi manusia untuk mengalami kehidupan fana dan memahami surga. Ini adalah metode yang Wang Lin pikirkan untuk menembus tahap Naschen Soul. Dia dengan tenang melihat ke toko, lalu duduk bersila di ruang belakang dan mulai mengalami dunia manusia. Wang Lin saat ini disamarkan di dalam ibu kota fana yang berpenduduk saat dia dengan tenang mulai memahami surga dan hidup dan mati. Dia sepenuhnya mempersiapkan diri untuk menembus batas tahap Naschen Soul dan masuk ke tahap Soul Formation. Bab 252. Harta karun ajaib. Toko yang disewa Wang Lin tidak berada di jalan utama, tetapi di samping. Jika seseorang tidak mencarinya, sangat sulit ditemukan, tetapi Wang Lin tidak keberatan. Setelah semalam berkultivasi, zat merah di sekelilingnya semakin memadat. Saat pagi tiba, Wang Lin membuka pintu toko. Seperti manusia, dia membersihkan toko. Kemudian, tubuhnya bergerak dan menghilang dari toko. Ketika dia kembali, tas pegangannya berisi beberapa pohon besar yang dia cabut beserta akarnya. Dia membersihkan kulit pohon dan mengubahnya menjadi balok kayu. Wang Lin mulai mengingat masa kecilnya, ketika ayahnya mengajarinya cara mengukir. Kenangan ini secara bertahap memenuhi pikirannya. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama. Dia kemudian mengambil balok kayu besar berbentuk persegi. Dengan lambaian tangannya yang lembut, balok kayu persegi itu dipotong menjadi 10 bagian. Secara bertahap, saat Wang Lin mengukir, dia sepertinya mendapatkan sesuatu yang telah hilang darinya 400 tahun yang lalu. Dengan setiap pukulan, dia seperti kembali ke masa kecilnya, kembali ke saat dia tinggal di desa kecil itu. Pada saat itu, energi spiritual dalam tubuh Wang Lin mulai bergerak. Itu menjadi tertanam dalam di dalam patung yang dia ukir. Waktu berlalu dan malam tiba lagi ketika Wang Lin sadar kembali. Dia melihat balok kayu di tangannya. Balok kayu telah berubah menjadi ukiran kayu. Ukirannya adalah seorang pria parubaya dengan senyum ramah. Pria parubaya itu mengenakan jubah kasar dan tangannya dipenuhi garis-garis kasar. Meski ukiran kayu ini sangat kasar, namun tampak hidup. Gelombang energi spiritual menyebar dari ukiran. Saat Wang Lin menatap ukiran itu, dia mulai merasakan sakit di hatinya. Tangan kanannya dengan lembut menggosok ukiran itu sambil bergumam, "Ayah, putramu sangat merindukanmu." Setelah merenung lama, Wang Lin memindahkan ukiran kayu itu ke samping. Dia mengambil sepotong kayu lagi dan dengan sepenuh hati mulai mengukir lagi, langkah demi langkah. Malam mulai terasa dingin, tetapi menjalani hari tanpa tidur bukanlah apa-apa bagi Wang Lin. Kembali ketika dia dikejar, dia akan berlari selama berhari-hari. Saat matahari terbit, ukiran yang sedang dikerjakan Wang Lin mulai terbentuk. Ukiran kayu ini berbentuk seperti wanita parubaya. Matanya yang penuh kasih memandang ke kejauhan seolah-olah dia sedang menunggu anaknya kembali. Dia menempatkan kedua ukiran kayu itu bersebelahan dan menghela nafas panjang saat dia mengeluarkan sepotong kayu lagi dan mulai mengukir.
Waktu perlahan berlalu. Wang Lin terus mengukir dan hanya beristirahat ketika dia sangat lelah. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Jumlah barang di toko Wang Lin berangsur-angsur bertambah. Rak-rak di sepanjang dinding toko dipenuhi ukiran kayu yang tampak hidup. Ada laki-laki dan perempuan, muda dan tua, dan semuanya dalam berbagai pose. Ukiran kayu ini semuanya penduduk desa yang merupakan kampung halaman Wang Lin. Di satu sisi, Wang Lin telah menghidupkan kembali mereka. Pada bulan ini, Wang Lin tidak memiliki satu pun pelanggan, tetapi dia tidak keberatan karena dia tenggelam dalam ukiran. Dia bahkan berhenti berkultivasi. Suatu hari, Wang Lin memegang ukiran kayu setengah jadi di tangannya. Ukiran kayu ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, melepaskan aura primal. Jika ada kultivator dari lautan iblis melihat ukiran ini, mereka akan langsung mengenalinya sebagai naga. Naga ini adalah makhluk roh pertama yang ditemui Wang Lin saat dia bersama Limuan. Saat dia sedang mengukir, bel berbunyi saat pintu didorong terbuka oleh seseorang. Seorang anak laki-laki yang tampak sangat kuat dengan hati-hati melihat ke dalam. Bocah itu melihat Wang Lin dan terkejut, tetapi dia langsung kagum setelah melihat semua ukiran di ruangan itu. Dia bertanya, "Paman, apakah kamu mengukir semua ini?" Mereka sangat cantik. Bisakah Anda memberi saya satu? Wang Lin tersenyum dan meletakkan ukiran di tangannya. Dia mengambil ukiran kayu dari salah satu rak. Ini adalah ukiran seseorang yang sangat akrab dengan Wang Lin bernama Wang Hao. Anak laki-laki di depannya tampak mirip dengan Wang Hao saat itu. Setelah bocah itu menerima ukiran kayu, dia bersorak. Dia memegangnya di tangannya seperti harta karun dan berkata kepada Wang Lin, dengan suara renyah, "Terima kasih, Paman. Saya dari bengkel besi di seberang jalan. Selamat tinggal." Dengan itu, dia berlari keluar dari toko dan berteriak, "Bu! Lihat, Paman memberiku ini." Wang Lin berdiri dan berjalan ke pintu masuk toko. Dia melihat seorang pria dan wanita keluar dari toko di seberang jalan. Keduanya menatap anak itu dengan penuh kasih. Pria itu mengambil ukiran kayu dan matanya tiba-tiba menyala. Dia berjalan menuju Wang Lin dengan ukiran kayu dan berkata, "Adik, anak-anak tidak terlalu paham. Berapa harga ukiran ini?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memberikannya padanya. Itu hanya sepotong kayu." Ayah anak laki-laki itu ragu-ragu sejenak. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum. "Kamu baru saja tiba di sini, kan? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Ayah anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, jika kamu tidak keberatan, datanglah untuk makan. Saya punya anggur buah buatan sendiri yang jauh lebih baik daripada anggur dari restoran itu." Wang Lin merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Ini adalah perasaan yang tidak pernah dia rasakan selama 400 tahun. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangguk. Ibu anak laki-laki itu adalah wanita yang sangat baik. Meskipun dia masih sangat muda, dia sangat sabar dan lembut. Dari melihat mereka, Wang Lin tahu bahwa mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Anak mereka lucu dan pasangan itu saling mencintai. Di dalam bengkel besi, ada meja persegi dengan beberapa piring buatan sendiri di atasnya. Meskipun Wang Lin tidak perlu makan lagi, dia tetap mengambil sumpitnya dan makan beberapa gigitan.
Sambil minum anggur buah buatan sendiri yang sangat dibanggakan pria itu dan makan makanan buatan sendiri yang penuh kasih, pikiran Wang Lin menjadi lebih tenang daripada saat dia bersama karavan. Energi spiritual dalam tubuhnya bergerak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggur ini memang anggur yang sangat enak. Itu memiliki aftertaste yang bagus. Sejak hari ini, hal penting baru memasuki kehidupan Wang Lin, anggur buah. Bocah itu datang hampir setiap hari untuk melihat Wang Lin mengukir, dan setiap kali dia datang, dia akan membawa sebotol anggur buah. Lambat laun, toko Wang Lin dipenuhi dengan ukiran kayu dan mayoritas dari mereka adalah binatang buas. Dia telah mengukir hampir semua binatang yang dia temui dalam 400 tahun terakhir. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menyelesaikan ukiran dari binatang roh berkualitas tinggi dan binatang buas yang sunyi itu. Ada sejumlah besar energi spiritual yang terkumpul di dalam setiap ukiran. Manusia tidak bisa merasakannya, tetapi jika ada kultivator yang lewat, mereka akan ketakutan. Itu karena kekuatan energi spiritual dalam ukiran ini tidak lebih lemah dari harta sihir berkualitas rendah. Beberapa energi spiritual dalam ukiran ini cocok dengan harta sihir kualitas menengah. Bagaimana mungkin ini masih dianggap ukiran kayu? Ini jelas harta ajaib yang terbuat dari kayu mati. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa